Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abi Marwah Hafid dengan NIM 2007648 dari kelas 4A Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Sebelumnya izin mengkonfirmasi bahwa pembuatan video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data Program Studi Sistem Telekomunikasi 2020. Baik, kita akan membuat sebuah network environment sederhana di mana di dalamnya terdapat dua unsur sederhana, yaitu host dan client, yang unsurnya terdapat PC atau client itu sendiri, switch, dan router. Untuk pembuatan video kali ini sebenarnya ditujukan untuk mensimulasikan atau menguji apakah environment network yang kita buat dapat berjalan dengan menghubungkan IP address dari masing-masing host dan client, apakah dapat terhubung dengan sempurna ataupun tidak. Pada praktikum kali ini, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan salah satu software, yaitu Cisco Packet Tracer, di mana aplikasi ini atau software ini merupakan salah satu simulator untuk membuat topologi jaringan yang menyertakan berbagai unsur di dalamnya, seperti host, router, switch, dan lain-lainnya. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu software tersebut. Nah, pada awal terbuka akan muncul seperti ini, Cisco Packet Tracer, yang berasal dari Cisco Networking Academy. Nah, baik, tampilan awalnya akan seperti ini. Sebelumnya kita akan membuat sebuah topologi jaringan terlebih dahulu, di mana di dalamnya menyertakan router, switch, dan PC. Nah, di pojok kiri bawah sini ada beberapa komponen yang bisa kita tambahkan dalam pembuatan topologi tersebut. Misalnya, kita akan menambahkan router. Di sini ada berbagai jenis router, namun kita pilih router dengan PT router. Nah, seperti ini, langsung kita klik saja. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Baik, router sudah. Kemudian kita tambahkan switch. Nah, untuk switch seperti ini ya logonya. Untuk router penampakannya seperti bulat seperti ini, silinder, sedangkan switch sesuai dengan wujud aslinya seperti itu ya, PT switch. Nah, di sini kita menggunakan switch 2960, di mana terdapat 24 konektor yang dapat dihubungkan ke switch ini. Nah, di sini kita sertakan dua switch karena kita akan membuat sebuah topologi. Cukup dua switch saja, dan kemudian kita tambahkan unsur dari PC, nah, sebagai client. Nah, ini tiga unsur ini, router dan dua switch ini merupakan host dari jaringan, sedangkan PC merupakan client yang akan kita hubungkan dengan switch maupun router. Kemudian kita tambahkan PC di sini. Kita tambahkan cukup dua PC untuk satu switch. Kemudian kita tambahkan lagi untuk switch kedua. Dan untuk jenis topologinya kita sesuaikan dengan topologi sederhana ya. Nah, jadi terdapat 4 PC atau 4 klien pada jaringan ini. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu host dan kliennya menggunakan fast Ethernet. Nah, kita hubungkan dari router terlebih dahulu, kita pilih fast Ethernet 0/0 ke switch pertama, yaitu fast Ethernet 01. Nah, di sini fast Ethernet 0/1. Ini merupakan status dari fast Ethernet tersebut. Kemudian kita hubungkan juga dari router ke switch kedua. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Ya, kita hubungkan lagi dari router menuju switch yang kedua, fast Ethernet 01.
Nah, kemudian kita hubungkan juga dari switch menuju klien kita, yaitu PC. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan pos Ethernet. Kemudian ke PC yang kedua menggunakan pos Ethernet juga. Switch kedua juga kita samakan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini topologi jaringan sederhana yang dapat kita buat gitu. Untuk topologinya sendiri terdapat router, 2 switch, dan 4 host, dimana masing-masing switch membawahi atau menghubungkan 2 PC atau 2 klien. Nah, di sini terdapat perbedaan warna ya, dimana warna hijau tersendiri itu mengindikasikan bahwa hubungan dari antara switch dan klien atau PC ini sudah terhubung gitu, berhasil terhubung dengan sempurna. Nah, di sini sudah kita lihat antara switch dan masing-masing kliennya sudah terhubung dengan sempurna dan ditandai dengan warna hijau. Sedangkan untuk switch dengan router masih belum terhubung karena belum kita konfigurasi. Nah, makanya untuk video kali ini kita akan mengkonfigurasi antara switch dengan router supaya bisa terhubung. Baik, untuk environment network sendiri sudah tersedia di sini. Sebelumnya kita mungkin kita rename terlebih dahulu supaya memudahkan. Kita rename dengan nama dan NIM untuk router ya. Untuk router kita berikan nama dan NIM. Untuk switch kita berikan switch 1, kita berikan nama, dan untuk switch 2 kita berikan NIM. Baik, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tuh ditujukan supaya lebih mudah gitu untuk mengindikasikannya atau mengidentifikasikannya. Nah, itu juga sama pada PC kita perlakukannya. Dari mulai PC terakhir terlebih dahulu, kita berikan PC 4, kita jadikan sebagai PC 4, ini sebagai PC 3, dan ini PC 2 dan PC 1. Nah, jadi sekarang kita telah mendapatkan PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Kita mendapatkan 4 klien dengan identifikasi masing-masing. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah network environment ini kita memerlukan konfigurasi tersendiri dari tiap-tiap host maupun kliennya. Dimana pertama kita telah mengganti nama-nama dari host dan klien ini seperti nama dan NIM, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengganti hostname. Nah, bagaimana cara mengganti hostname? Nah, di sini kita klik dari switch pertama. Switch pertama kita klik di sini kan diidentifikasi oleh nama Abi. Nah, kita buka switchnya, kemudian kita beralih ke tab CLI, CLI. Nah, kemudian di sini terdapat komen-komen yang terdapat dalam switch tersebut, di mana komen ini dapat sebagai environment untuk mengkonfigurasi dari switch tersebut. Nah, langkah pertama kita buat terlebih dahulu hostname-nya. Jadi untuk membuat hostname ini kita untuk memudahkan bahwa switch pertama itu hostname-nya misal Abi, sedangkan switch kedua hostname-nya dengan NIM tadi 2007648. Nah, sebelumnya kita enable-kan dulu dengan komen enable, atau bisa juga dengan en. Nah, setelah kita enable, kita konfigurasi terminalnya dengan komen config terminal atau config t. Nah,
Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, di sini switch telah masuk ke environment terminal. Jadi kita tinggal menambahkan hostname, atau kita mengganti hostname-nya dengan hostname abi. Nah, jadi switch pertama tadi akan berubah hostname-nya menjadi abi seperti ini. Kemudian kita end. Nah, kita exit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengubah hostname dari switch tersebut. Kemudian kita lakukan juga pada switch kedua dengan cara yang sama. Kita buka switch-nya, lalu kita masuk ke CLI, kemudian kita enter. Nah, seperti tadi ya, enable. Kemudian kita konfigurasi terminalnya. Oke, kita enable kembali. Kemudian kita konfigurasi terminalnya. Nah, kita sudah masuk ke terminalnya, baru kita tambahkan atau kita ganti hostname-nya. Nah, untuk switch kedua hostname-nya menggunakan NIM tadi. Nah, jadi seperti ini sudah terganti ya dari hostname dari switch yang kedua tersebut. Jadi hostname pertama menggunakan nama abi, hostname kedua hostname switch kedua menggunakan nama atau NIM 2007648. Kemudian kita end juga, kita hentikan dulu, kemudian kita exit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengganti hostname pada switch. Kemudian kita berlakukan juga kepada router di sini. Nah, untuk router tersendiri kurang lebih sama seperti tadi. Nah, ini kita berikan komentar saja. Nah, kurang lebih sama, kita enter. Nah, di sini statusnya router ya, atau hostname-nya router. Jadi kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi terminalnya juga sama seperti switch tadi. Nah, lalu kita ganti hostname-nya seperti pada switch tadi. Namun untuk router tersendiri kan tadi kita formatkan dengan nama _name. Jadi kita samakan seperti itu. Hostname abi _2007648. Nah, jadi hostname sudah terganti, kita end juga, baru kita exit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengganti hostname pada switch dan router. Nah, setelah kita konfigurasi dari hostname masing-masing switch dan router ini, kita akan mengkonfigurasi atau mengamankan dari password. Oke, jadi setelah kita mengkonfigurasi atau mengganti hostname dari switch dan router tersebut, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengamankan switch, mengamankan konfigurasi switch maupun router tersebut. Nah, caranya adalah kita masuk ke CLI kembali, kemudian kita enter ya, kita enablekan kembali, enable, kita masuk ke konfigurasi terminal kembali. Nah, di sini kita akan masukkan langsung username menggunakan abi dan passwordnya menggunakan NIM yang tadi 2007648. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan masuk ke line console. Nah, line console di sini untuk menandakan bahwa switch tersebut berada dalam environment console. Jadi kita dapat mengkonfigurasi dalam konsol switch tersebut. Line console 0. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan masuk konfigurasi line console di dalamnya. Kemudian kita ketik komen login lokal untuk mengupdate info login yang telah kita tulis di sini menggunakan username dan password. Login lokal, kemudian kita enter. Kemudian passwordnya juga kita ketikkan komen password lokal. Nah, kita enter kembali. Nah, setelah login lokal dan password lokal, kita end. Nah, kita akan hentikan konfigurasi line console tersebut, kemudian kita enter, kita exit. Nah, jadi kemudian kita enter kembali. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita telah berhasil mengamankan switch 1 yaitu abi dengan password dan username. Nah, coba kita masukkan password yang tadi. Username-nya abi dan passwordnya 2007648.
kemudian kita enter. Nah, baru kita akan masuk ke konfigurasi CLI. Jadi penggunaan password dan username ini ditujukan untuk mengamankan dari konfigurasi CLI pada switch tersebut. Nah, kita telah berhasil mengamankan konfigurasi switch pertama, yaitu ABI. Kemudian kita exit kembali. Kita lakukan juga pada switch yang kedua. Seperti tadi ya, kita enter, kita enable konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan username yang tadi sama ya, ABI, password 2007648, dan kita enter. Kita masuk ke konfigurasi line console. Oke. Kemudian kita login lokal dan password lokal. Nah, di sini login lokal dan password lokal seperti tadi ya, kita untuk mengupdate info login dan password yang telah kita inputkan dalam environment konfigurasi ini. Kita enter dan kita end. Nah, kita enter kembali, kita exit. Nah, kita coba ya. Nah, di sini sudah ada username, ABI, passwordnya 2007648. Nah, baru kita masuk ke switch yang kedua, dan switch kedua telah diamankan menggunakan password dan username. Nah, untuk routernya sama seperti tadi, kita amankan juga. Jadi untuk konfigurasi router dan switch ini kurang lebih hampir sama gitu ya, untuk mengupdate hostname maupun untuk mengamankan dengan password dan username. Jadi langkah-langkahnya hampir sama. Jadi kita enablekan kembali, kemudian kita konfigurasi terminalnya. Nah, baru kita tuliskan username dan password. Nah, kita enter, kita masuk ke line console kembali, login lokal, password lokal, kemudian kita end. Kita exit. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah terdapat password dan username untuk mengkonfigurasi CLI. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengamankan switch dan router pada konfigurasinya dengan menambahkan password dan username. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan notifikasi atau peringatan atau kata perintah. Jadi jika ada orang yang atau pengguna yang ingin mengkonfigurasi CLI pada router atau pada jaringan ini, sebelumnya kita akan kita beri notifikasi, nanti akan muncul di sebelah sini. Di sini tertulis user access verification. Nah, nanti di sini kita akan beri peringatan bahwa hanya admin yang dapat mengkonfigurasi CLI pada router maupun switch ini. Jadi kita coba terlebih dahulu pada router. Nah, kita sudah login ya seperti tadi. Mungkin kita exit terlebih dahulu dari awal. Nah, kita masuk kembali, kita enter, kita masukkan username ABI, password. Nah, kita seperti tadi ya, kita enablekan dulu, enable, baru kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita menggunakan komen banner MOTD. Nah, banner MOTD. Nah, di sini tuh gunanya banner MOTD ini untuk memberikan notifikasi atau kata-kata sebelum login. Nah, di sini kan tulisannya user access verification. Nah, kita akan mengubah kata-kata ini menjadi selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun
pada perangkat. Kita tutup. Nah, sebelum kita masukkan kalimat, kita memerlukan tanda pagar seperti ini ya, untuk menandakan bahwa kalimat yang akan kita tambahkan itu terdapat di dalam pagar ini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita end kembali ya, end, dan kita exit. Nah, kemudian kita coba apakah kalimat tersebut sudah muncul. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Username access verification. Nah, jadi di atasnya kita telah memberikan peringatan untuk segala pihak yang tidak berwenang agar tidak atau dilarang masuk untuk mengubah ataupun mengkonfigurasi apapun pada CLI atau pada perangkat ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk langkah mengamankan konfigurasi CLI pada router maupun switch. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita telah mengamankan router tadi dengan password username dan peringatan atau notifikasi sebelum login. Nah, kita berlakukan juga pada switch di sini. Nah, seperti biasa kita login terlebih dahulu karena sudah kita amankan. Oke, kita enablekan kembali, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita berikan komen banner MOTD. Jadi banner MOTD ini merupakan langkah pengamanan juga gitu, untuk mengamankan dari konfigurasi di dalamnya. Kita memperingatkan kepada setiap pihak yang tidak berwenang agar tidak mengkonfigurasi atau mengubah apapun yang terdapat pada konfigurasi di dalamnya. Seperti tadi ya, kita buka dengan tanda pagar terlebih dahulu. Kita masukkan kata-katanya. Selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah apapun, mengubah konfigurasi apapun di dalamnya pada perangkat. Kita tutup dengan tanda pagar kembali, kemudian kita enter. Nah, kita end dan exit. Nah, kita coba. Nah, telah ada ya, selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk switch 1 telah kita amankan juga. Kemudian kita lanjut ke switch 2 yang terakhir ya. Kita sudah login di sini, kita enablekan kembali. Kemudian kita konfigurasi terminalnya, masuk. Kita tambahkan kembali komen banner MOTD. Kita tambahkan kalimatnya, administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Perangkat kita tutup dengan tanda pagar, enter, kita end, akhiri, kemudian kita exit. Nah, di sini sudah terlihat juga ya notifikasi atau peringatan sebelum login. Selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah untuk mengamankan konfigurasi CLI pada router maupun switch yang kita buat pada network environment. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan atau mengkonfigurasikan keseluruhan baik host maupun klien atau switch maupun router. Nah, jadi kita konfigurasikan caranya seperti apa. Pertama, kita cek terlebih dahulu IP yang terdapat pada klien-klien di sini. Di sini terdapat 4 klien ya. Kita menggunakan IP pada klien-klien di sini untuk mengkonfigurasikan menuju switch maupun menuju router. Jadi langkah-langkahnya adalah
Pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu konfigurasi IP di sini. Nah, di sini ya kita masuk ke tab desktop. Kemudian kita ulang terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration ya yang pertama. Nah, di sini terdapat IP version 4 address, IP version 6. Nah, kita pilih IP version 4 address. Nah, di sini kan belum terdapat IP-nya, maka dari itu kita perlu menambahkan IP terlebih dahulu. Kita tambahkan IP 166.122.55 titik. Untuk yang terakhirnya ya, untuk IP address digit terakhir kita menggunakan NIM yang tadi. Nah, di sini kan NIM-nya 2007648. Nah, kita gunakan 48 ya, 2 digit terakhir dari NIM tersebut. Kita coba 48 dengan subnet mask-nya. Nah, di sini akan langsung otomatis muncul subnet mask 255.255. Jadi 166 dan 1.22 ini merupakan host, sedangkan 5548 ini merupakan klien. Maka akan muncul subnet mask-nya 255 dan 255. Nah, untuk default gateway-nya kita akan konfigurasi juga sekaligus dengan 166.122 sebagaimana IP address yang terdapat di atas ini ya. Jadi default gateway itu kita update sebagai host person. Jadi kita tambahkan .1.1. Nah, untuk memudahkan kita pilih 1.1 sebagai default gateway-nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi IP address dalam klien yang pertama. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita samakan juga pada klien yang kedua. Jadi untuk pertama kita konfigurasi switch yang pertama ini dulu ya. Switch yang pertama dulu pada dua klien di bawahnya yang terhubung. Nah, langkah-langkahnya sama ya seperti tadi. Kita konfigurasi IP-nya. Nah, di sini 166.122.155 dan untuk angka terakhirnya, digit terakhir kita menggunakan NIM ya tadi ya. Kita tambahkan satu angka 48. Tadi kan 48 ditambahkan dengan 1 menjadi 49. Nah, kemudian di sini akan otomatis muncul 255 subnet mask-nya 255 dan 255.0.0. Kemudian kita update juga default gateway-nya. Jadi sebenarnya untuk apa sih subnet mask-nya itu? Sebenarnya subnet mask itu untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan IP address yang digunakan. Bahwa di sini terdapat 255.255.0.0 bahwa ini tuh terdapat dalam klasifikasi kelas B. IP yang digunakan terdapat dalam klasifikasi kelas B dengan 255.255.0.0. Maka dari itu kita konfigurasikan default gateway-nya. Nah, untuk default gateway-nya itu untuk apa? Default gateway-nya, default gateway-nya kita gunakan sebagai gateway atau gerbang pertama untuk pengecekan IP address pada switch. Jadi apakah si host dan gateway yang terdapat pada switch ini konfigurasinya sesuai atau terhubung atau tidak. Nah, kita lihat di default gateway-nya. Jadi apabila host di sini kita update dulu default gateway-nya seperti tadi ya, 166.122.1.2. Nah, jadi seperti itu default gateway-nya. Yang untuk klien pertama 1.1 dan klien kedua 1.2. Jadi kita bedakan ya. Jadi untuk apa default gateway itu? Jadi untuk default gateway ini sebagai gerbang gitu. Pertama kita akan sebelum dihubungkan atau sebelum mengirimkan informasi host person di sini 166.122 ini akan mengecek apakah gateway pada klien tersebut sesuai atau tidak. Nah, jadi kita samakan di sini ya default gateway dan host person pada default gateway-nya 166.122 dengan IP address-nya 166.122. Nah, apabila tidak sama maka informasi tersebut tidak bisa diteruskan ke klien lainnya gitu.
maka akan diteruskan ke router, dan untuk konfigurasi routernya akan kita konfigurasi setelah ini. Jadi untuk konfigurasi IP address-nya jadi seperti ini ya, kita tambahkan 1 digit pada digit terakhir ini tadi 48, klien 1 48, untuk klien kedua 49. Nah, kita close juga. Ada switch yang kedua pada klien yang pertamanya seperti tadi ya, kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan .66 .48 dengan NIM yang tadi ya. Untuk digit terakhirnya kita samakan seperti tadi menjadi NIM. Namun untuk digit yang ini kita bedakan karena pada dasarnya router kan menghubungkan dua jaringan yang berbeda gitu, dua jalur jaringan yang berbeda. Jadi apabila kita samakan 55, si router ini tidak akan berfungsi karena pada dasarnya itu merupakan jaringan yang sama. Switch pun bisa menghubungkan dua jaringan tersebut, tidak perlu memerlukan router. Maka dari itu untuk memfungsikan router di sini kita bedakan pada 66 di sini. Nah, di sini juga akan timbul ya subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita konfigurasikan juga default gateway-nya seperti tadi 166. Kita samakan seperti IP address-nya 1.22.122.1.1. Nah, jadi seperti itu ya, hampir sama seperti tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke klien yang terakhir. Nah, untuk klien terakhir ini sama seperti tadi ya, hanya ditambahkan digit terakhir satu angka 166.122.66.49. Nah, jadi di sini subnet masknya muncul. Kemudian yang terakhir default gateway-nya 166.122.1.2. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita close. Jadi langkah selanjutnya apa? Setelah kita konfigurasikan IP-nya, kita konfigurasikan IP pada masing-masing kliennya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan switch. Nah, switch di sini ya. Kita akan masuk kembali ke environment switch-nya. Kemudian kita masukkan password seperti biasa. Nah, kita akan enablekan terlebih dahulu. Kemudian konfigurasi terminal. Nah, oke, tipe terminal. Nah, kita telah masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Jadi setelah kita konfigurasikan IP pada masing-masing kliennya, maka selanjutnya adalah kita konfigurasi switch untuk menghubungkan klien dengan switch. Nah, kita buka CLI atau konfigurasi pada switch. Seperti biasa kita login terlebih dahulu. Username, password. Nah, kita enablekan seperti biasa. Masuk konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan masuk ke interface VLAN. Jadi untuk konfigurasi untuk menghubungkan klien dengan switch, kita menggunakan interface VLAN untuk masuk ke konfigurasi interface pada switch tersebut. Nah, di sini akan kita masukkan IP address yang telah kita konfigurasikan tadi dengan format default gateway dan subnet mask. Jadi IP address yang ditambahkan di sini menggunakan default gateway yang tadi pada PC 1 dan PC 2 dan subnet mask. Jadi kita tambahkan 166.122.55.48 dan spasi subnet masknya kita masukkan di sini 0.0. Nah, jadi kurang lebih seperti ini konfigurasi untuk menghubungkan antara klien dengan switch. Kita update IP address yang di sini menggunakan default gateway dan subnet mask yang telah kita konfigurasikan pada klien tadi. Jadi
data IP address yang terdapat pada klien ini berupa subnet mask dan default gateway telah kita update ke dalam switch tersebut gitu. Kita enter saja, kemudian kita end. Oh ya, untuk komen terakhirnya kita masukkan no shoot atau no shutdown. Jadi konfigurasi tersebut akan berjalan terus, tidak berhenti. Kita masukkan komen di sini agar tidak berhenti konfigurasi tersebut. Jadi seterusnya akan terhubung terus antara klien dengan switch tersebut. Dan kita no shoot. Nah, di sini statusnya ya. Setelah kita lihat link as changed. Nah, telah berubah interface VLAN 1 telah di-update ya. State to up. Nah, up down. Dan kita enter kembali. Kita end. Nah, kita end, kemudian kita exit. Nah, kemudian bagaimana cara mengecek status apakah konfigurasi tadi telah berhasil atau tidaknya? Nah, di sini kita login kembali ya. Kemudian kita enable dan masukkan konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan komen show run. Jadi untuk memperlihatkan apa saja sih yang telah kita konfigurasikan tadi. Ini berarti show run. Jadi setelah kita konfigurasikan seperti tadi, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah konfigurasi tadi tersebut berhasil atau tidak gitu. Jadi untuk mengecek statusnya kita akan login terlebih dahulu seperti tadi ya. Kita masuk ke environment-nya terlebih dahulu. Nah, sampai sini kita enablekan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan komen show run atau show running. Jadi komen ini tuh berfungsi untuk menampilkan berbagai konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita enter aja. Nah, kita enter pelan-pelan. Nah, di sini terlihat ya, hostname telah diupdate menjadi Abi, username Abi dengan password 2007648 yang telah kita konfigurasikan tadi, berarti berhasil ya. Password dan hostname telah berhasil untuk diamankan. Kemudian terlihat di sini interface fast Ethernet dari 1 sampai sekian. Nah, berarti ini untuk interface-nya berbagai statusnya terlihat di sini ya, dari fast Ethernet tersebut. Kemudian kita enter aja, enter terus. Nah, di sini, nah interface VLAN 1. Nah, barusan ini baru kita update ya dengan IP address 166.122.48.255.255.0.0.0. Nah, di sini telah berhasil berarti ya konfigurasinya. Nah, seperti itu cara menampilkan atau mengecek apakah konfigurasi tersebut berhasil. Nah, jadi di sini terlihat ya interface VLAN 1 telah kita update dengan IP address, dalam artian klien dengan switch telah terhubung. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita konfigurasikan atau kita hubungkan switch pertama dengan PC 1 dan PC 2 sebagai kliennya, kita konfigurasikan juga sama pada switch kedua. Jadi pertama ya, kita login terlebih dahulu. Oke, kita enablekan. Kemudian kita masuk konfigurasi terminal seperti biasa ya. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang tadi ya, interface VLAN 1 untuk
mengkonfigurasikan IP yang terdapat pada klien. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address 166.122, nah, .1.6.66 ya. Untuk switch yang kedua pada klien PC 3 dan PC 4 tadi, IP address-nya berbeda seperti itu ya. Tidak sama dengan switch pertama. Jadi di sini kita masukkan .48, kita masukkan subnet mask .0 dan kita update. Kemudian jangan lupa no shutdown. Jadi konfigurasi ini akan berjalan terus menerus tanpa berakhir. Jadi koneksinya akan terhubung terus menerus. No shut. Oke, nah di sini berhasil ya. Links change interface VLAN change to state up. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita end aja langsung. Nah, kita exit. Nah, kita sebelum exit bisa kita langsung cek ya apakah berhasil. Kita show run. Nah, di sini kita enter. Kita cek statusnya apakah konfigurasi IP tersebut berhasil terhubung atau tidak. Nah, di sini telah terlihat ya. Interface VLAN 1 IP address 166.122.66.48 dengan subnet mask 255.255.0.0 berarti berhasil dikonfigurasi. PC 3 dan PC 4 berhasil terhubung dengan switch kedua yaitu 200.7648. Kemudian kita exit aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi pada switch di sini ya. Switch 1 dan switch 2 untuk terhubung dengan klien di bawahnya yaitu PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Kemudian karena di sini statusnya berwarna hijau gitu ya. Berwarna hijau berarti artinya telah terhubung gitu, berhasil terhubung antara switch dengan klien. Nah, sedangkan di sini untuk switch dengan router belum terhubung dan statusnya masih ditandakan dengan warna merah. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita konfigurasikan juga router agar bisa terhubung dengan switch. Nah, pertama kita login terlebih dahulu ya, seperti biasa. Nah, kita enable kan, masuk konfigurasi terminal. Nah, jadi untuk router ini konfigurasinya sedikit berbeda dengan switch. Kita akan masuk ke interface fast Ethernet ya. Kalau switch tadi interface-nya kita masuk ke interface VLAN, sedangkan router kita masuk ke interface FA. Nah, FA itu fast internet yang di sini ya, FA. Nah, di sini ada FA fast Ethernet atau jalur yang terhubung gitu. Mungkin dalam bentuk fisiknya kabel-kabel yang terhubung gitu. Jadi kita masuk ke FA. Nah, yang pertama kita masuk ke FA 0/0 ya. Sebelah kiri terlebih dahulu kita akan menghubungkan switch 1 dengan router. Kita masuk FA/F0 FA0/0. Nah, kita telah masuk ya ke interface fast Ethernetnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, IP address. Nah, untuk switch 1 kan tadi IP-nya 166.122.55.48 ya. Dengan subnet mask-nya 255.255.0.0. Nah, jadi seperti itu. Sama ya seperti tadi untuk mengupdate IP address-nya kita gunakan konfigurasi IP yang telah kita tambahkan pada PC 1 dan PC 2 sebagaimana yang terhubung dengan switch yang pertama. Kemudian kita enter seperti biasa, no shutdown agar koneksinya berjalan terus menerus. Nah, di sini telah berhasil ya, fast Ethernet 0.0 up down. Nah, di sini kita end aja langsung. Kemudian kita exit. Nah, berhasil ya. Nah, di sini statusnya kita lihat sudah hijau ya, berarti untuk fast Ethernet ini antara switch 1 dan switch 2 antara switch 1 dengan router telah berhasil dihubungkan dengan IP address yang tadi ya telah kita update. Nah, di sini statusnya sudah hijau semua ya. Nah, berarti ini menandakan berhasil terhubung antara switch 1 dengan router. Kemudian bagaimana caranya untuk menghubungkan router dan switch 2? Caranya hampir sama seperti tadi ya.
hanya IP addressnya yang berbeda. Nah, sekarang kita coba ya. Kemudian masukkan password seperti biasa, enable, konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke line, kita masuk ke interface FA. Nah, di sini kan untuk fast ethernetnya berbeda ya antara switch 1 dan switch 2 yang terhubung dengan router. Untuk switch 1 tadi untuk fast ethernetnya 0/0. Nah, untuk FA fast ethernet yang terhubung pada switch kedua, kita di sini menggunakan FA 1/0 karena jalur yang digunakan berbeda. Nah, kita masuk ke konfigurasi fast ethernetnya, kita update seperti tadi ya, menggunakan IP address pada switch kedua. IP addressnya 192.168. Nah, 66 ya tadi, sedangkan yang switch 155 untuk switch 2 66 dan 48. Kita masukkan juga subnet masknya, kemudian kita enter. Nah, di sini statusnya 166.122.0.0 overlap. Nah, maksud overlap di sini tuh apa? Untuk overlap tersendiri seperti tadi ya, pada dasarnya router itu menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sedangkan di sini statusnya overlap, yang berarti bahwa router ini tidak dapat menghubungkan jaringan pada switch 1 dengan jaringan pada switch 2. Kenapa tidak terhubung? Karena untuk konfigurasi IP-nya berarti ada yang bermasalah nih. Nah, masalahnya di mana? Jadi ini untuk overlap tersendiri berarti si router ini gagal untuk menghubungkan switch 1 dan switch 2 dengan ditandakan dengan overlap ya. Jadi jika sudah begini, kita end saja langsung ya. Kita end system, kemudian kita exit. Nah, kemudian problem solvingnya seperti apa, troubleshootnya seperti apa? Kita di sini akan buka kembali gitu ya, buka kembali konfigurasi IP di sini ya, konfigurasi IP version 4 pada PC 3. Kita ulang dari awal lagi ya, kita konfigurasikan IP-nya dari sisi klien, kemudian switch, kemudian baru router. Nah, di sini kita perlu ada yang berubah nih. Berarti untuk host person 166.122 ini masih merupakan satu jaringan yang sama dengan host person yang sama. Maka dari itu perlu kita ubah untuk jadi jaringan yang berbeda. Maka kuncinya adalah di host person. Di sini kan 166.122 sama seperti jalur jaringan pada switch yang pertama tadi. Nah, di sini maka kita ubah misal jadi 166.123. Nah, dengan begini sebenarnya host person dari switch 1 dan switch 2 sebenarnya sudah berbeda. Nah, di sini tinggal kita konfigurasikan kembali aja dengan mengganti 122 dengan 123. Nah, di sini udah ya PC 3. Nah, PC 4 juga kita ganti juga konfigurasinya menjadi 123 untuk menandakan bahwa jaringan ini jalurnya berbeda ya. Nah, setelah dikonfigurasikan tadi ya pada sisi klien, jangan lupa kita konfigurasikan juga pada sisi switchnya ya. Seperti tadi, kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, kita enable, masuk konfigurasi terminal, masuk ke interface VLAN 1 untuk mengupdate IP address yang telah kita ubah barusan. IP address 166.123. Nah, kita udah ubah ya tadi ya menjadi 123.66.48. Kemudian subnet masknya masih sama. Nah, kita enter dan sertakan untuk comment no shutdown agar terhubung terus menerus. Oke, telah berhasil ya. Kita end aja langsung. Kemudian kita cek kembali apakah berhasil ya konfigurasinya. Menggunakan show run. Ya, kita lihat di sini apakah berhasil.
Nah, di sini sudah diupdate ya IP address-nya 166.123.66.48. Nah, di sini sudah berubah ya. 123 bukan 122 lagi, yang menandakan bahwa host person telah berubah. Artinya jaringan yang dibuat pada switch 2 jalurnya sudah berbeda dengan jaringan pada switch 1. Nah, oke, seperti ini. Kita exit aja. Nah, berarti konfigurasi pada switch kedua telah selesai, dan yang terakhir kita konfigurasikan pada router kembali. Nah, kita login ya seperti tadi. Kita enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, dan kita masuk ke interface FA. Nah, FA yang tadi kan kita menggunakan FA1/0, jalur 1/0. Nah, baru deh kita update IP address yang telah kita update juga sebelumnya pada klien maupun switch 166.123.66.48. Subnet masnya sama, dan kita enter. Kemudian no shutdown, kita enter. Nah, berarti sudah berhasil ya. Statusnya sudah bukan overlap lagi seperti tadi ya. Kalau tadi kan mungkin setelah kita update IP address-nya statusnya overlap, sedangkan ini sudah berhasil ya, link changed dan state to up, berarti menandakan telah berhasil. Kemudian kita end aja. Nah, apabila kita mau mengecek juga, bisa kita show run kembali apakah sudah berhasil. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0/0 itu untuk switch yang pertama tadi ya. Switch yang pertama telah berhasil terhubung, speed auto, duplex auto. Oke, berarti bisa dua arah ya, duplex bisa mengirimkan informasi secara dua arah. Nah, untuk fast Ethernet 1/0 juga sudah kita update menjadi 123 ya, dan berhasil terhubung. Nah, jadi mungkin seperti itu statusnya pada router. Dan nah, bannernya juga sudah, password, login. Nah, mungkin udah, kita exit aja langsung. Nah, kita close. Nah, di sini statusnya sudah hijau, yang artinya bahwa switch 1 dengan router sudah terhubung, switch 2 dan router sudah terhubung, dan konfigurasi network environment ini telah berhasil. Nah, untuk bagaimana caranya untuk mengetes apakah ketika kita mengirimkan informasi dari klien menuju host berhasil atau tidak, kita di sini bisa melakukan simulasi ya. Pada software Cisco Packet Tracer ini kita bisa melakukan simulasi. Di sini tinggal kita klik aja simulasi. Nah, di sini langsung kita play. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya simulasinya. Nah, di sini berarti sudah berhasil untuk switch yang pertama. Kemudian switch yang kedua. Sedangkan untuk switch yang ketiga, switch yang kedua. Nah, di sini sudah berhasil ya berarti ya. Dari switch menuju router maupun dari switch menuju PC. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan ini, apakah kita bisa mengirimkan dari PC 1 jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita berhasil membuat network environment di sini, bagaimana kita mengetes apakah informasi yang bisa dikirimkan dari klien ke switch maupun ke router bisa berjalan. Nah, di sini kita akan simulasikan langsung ya. Nah, di sini kita klik aja simulasi di sini. Nah, langsung kita play ya. Nah, di sini terlihat ya, dari switch menuju router, switch menuju klien sudah bisa terhubung dan dapat mengirimkan informasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat network environment, bagaimana kita menghubungkan klien
dengan switch, kemudian dari switch menuju router, dan sehingga terbentuk sebuah topologi seperti ini yang biasanya digunakan untuk mengirimkan informasi pada sebuah environment network seperti bangunan, atau untuk seperti sekolahan atau universitas. Jadi kita buat topologinya terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan dengan unsur-unsur sederhana seperti tadi ya, dari host dengan klien. Di sini terdapat host dan klien, di mana terdapat 4 klien. Ini merupakan topologi sederhana ya, di mana artinya kita dapat menambahkan klien sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas port yang terdapat pada switch. Di sini untuk kapasitas switch yang digunakan bisa mencapai 24. Jadi bisa kita tambahkan nih di sini misal kliennya hingga 24. Jadi untuk 24 klien tersebut dapat terhubung dalam satu switch dan bisa diteruskan pada router. Nah, di sini kita telah berhasil ya menghubungkan switch dengan router maupun switch dengan klien. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pembuatan network environment dengan konsol pada switch tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk bagi kalian yang ingin mengkonfigurasikan jaringan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.